Selamat siang saudara, mari kita ikuti liputan tentang tingginya produktivitas kebun Gunung Para di bawah kepemimpinan Bapak Manajer Raden Wahyu Cahyadi. Nah, mari kita ikuti selengkapnya hasil liputan beliau. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Sawit pun juga mau jadi. Oh iya, sawit sekarang ini satu. Kita pertahankan terus. Kebiasaan LKP. Ya, betul. Dari 37 kebun ya, 37 kebun. Kita ini satu. Tinggi Pak ya. Nah, tadi Pak kembali seperti yang Bapak bilang tadi tentang perimbangan dengan kebun yang tetangga lah, boleh dibilang satu PTPN, tapi tetangga yang luas hektarannya lebih tinggi, namun Gunung Para kilogram per hektarnya itu bahkan melebihi mereka. Bukan bulan mereka ya, produksi harian ya. Oh, produksi hariannya. Produksi harian kita udah rata-rata 14 ton, ya kan, 15 ton, bahkan pernah kita dapat 16 ton. 16 ton kering. Itu belum parah ini. Makanya terkadang pabrik pun kan kewalahan produksi kita sendiri, kita udah iya sebenarnya ngolah kita sendiri udah kapasitasnya 16 ton kan. Iya, betul. Produksi Gunung Para sendiri udah 14 ton. Jadi teringatnya Pak, untuk mendongkrak ke arah kilogram yang didapat oleh kebun Gunung Para sehingga melebihi kebun-kebun seinduknya, itu apa kira-kira yang menunjang peningkatan tersebut? Nah sebenarnya kalau di karet kan itu banyak seninya. Wow, Kalau di sawit ada buah panen. matang turun buah, kalau buah mentah nggak akan ada buah. Betul. Apalagi mau dipanen. Tapi kalau di karet tuh dinamikanya tuh sangat tinggi. Jadi makanya kita mainkan alur dinamika penyadapan. Nah dinamika penyadapan ini bisa berubah-ubah. Kita melihat situasi dan kondisinya. Contoh, ada tahun tanam yang kilogram per hektarnya potensinya rendah. Ya, tenaganya jangan di posisi itu. Kita alihkan frekuensi sadapnya, kita rubah. Ya kita jangan saklek dengan peraturan. Oh ini harus D4, ini harus D3. Enggak. Ketika ini kilogram per hektarnya rendah, potensinya sangat rendah, segera ini alihkan frekuensi sadapnya, kecilkan. Jadi harus membaca keadaan lah ya Iya. Pak. Oh. Kemudian posisi sadapnya alihkan kemana yang tahun tanam yang potensinya tinggi, itu kita push sama ya pemberian stimulansia. Nah pemberian stimulansia ini kalau nggak diawasi dengan benar ini nggak efektif. Itu yang dimaksud dengan pengetrelan tadi Pak ya? Iya benar. Ya, stimulansia ini kalau nggak diawasi dengan benar ini nggak akan efektif. Tapi penggunaan stimulansia itu Pak bisa mengakibatkan efek kering Pak katanya. Kas. Ah, Kas. iya. Iya, kalau pelaksanaannya tidak tepat. Tidak tepat dosis ya Pak? Tidak tepat dosis. Nah, kas itu bukan karena stimulansia, karena over eksploitasi. Over eksploitasi itu ada banyak jenisnya. Over eksploitasi karena dia frekuensi sadap sangat tinggi. Iya. Over eksploitasi itu karena dia stimulansia. Over eksploitasi itu karena dia kena luka kayu yang sangat, sehingga tanaman itu kelelahan. Sehingga dia untuk menunjukkan bahwa aku udah lelah loh, aku mau istirahat dulu, makanya dimunculkan dengan kas. Nah caranya apa? Sebenarnya kalau perusahaan kita cukup uangnya cukup, dananya cukup, kemudian harga jualnya juga lagi tinggi, Iya. lakukan pemupukan, stop penyadapan, Diistirahatkan gitu Pak? istirahatkan, tapi lakukan pemupukan. Nah kondisi sekarang nggak mungkin kita lakukan pemupukan, harga pupuk mahal, harga karet nggak naik. Iya. Yang kita lakukan apa sekarang? Bagaimana cara meningkatkan kilogram per hektar menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kilogram per hektar masih di bawah 30, kita nggak akan untung karetnya. Maka kilogram per hektar karet itu harus di atas 30 untuk kita supaya untung perusahaan.
Jadi Pak, kalau seandainya kita cerita tentang laba rugi Pak, Hmm. ini kalau boleh tahu untuk kebun Gunung Para sendirinya, kira-kira bagaimana perhitungan laba ruginya Pak? Artinya apakah di tahun 2020 ini kebun Gunung Para untungkah atau rugikah gitu ah, dari segi arus masuk keluar masuknya kas lah Pak, gitulah kira-kira. Alhamdulillah sampai dengan Oktober kita masih untung. Si untung Pak ya. Betul. Udah memberikan kontribusi keuntungan untuk perusahaan. Iya. Namun kan yang sebenarnya kalau di sawit sendiri dengan luasan yang cuma 528 hektar, Iya. kita sudah memberikan keuntungan 8 miliar kita ke 8 miliar Pak ya. 8 miliar untuk sawit sendiri. Iya, iya. Namun di karet karena memang harga jual karet kita sangat rendah, produksi banyak pun ya harga pupuk kita tinggi, ya tetap masih memberikan kerugian. Iya, iya. Namun saya juga sudah janji sama direksi bahwa sampai dengan akhir tahun nanti karet itu akan rugi di Gunung Para. Gitu. Tapi rata-rata untuk yang kebun karet itu rugi, pasti rugi untuk kebun karet ya. Karena makanya tadi saya bilang kalau kilogram HK masih di bawah 30, pasti rugi. Pasti rugi Pak. Karet. Ya, karena beban kita yang ditanggung sangat banyak. Jadi atas capaian yang Bapak kerjakan saat ini, kira-kira apa harapan-harapan Bapak ke depannya Pak? Apalagi kita ini sudah hampir memasuki tahun 2021. Sebenarnya sih kita sangat berharap kalau harga jual karet itu tinggi, ya kan. Ini kan berefeknya bukan cuma untuk dunia perkebunan kan, Betul Pak. tapi untuk masyarakat yang petani-petani karet juga, ya kan. Sekarang harga jual karet mungkin 10 tahun ke belakang ini harga karet kan di bawah 22.000 kan Iya. per kilogramnya. Tapi alhamdulillah ini 1 bulan ini harga karet kita sudah mulai naik. Iya. Ya, sudah di atas $2 kan satu kilogramnya. Ya harapannya itu harga jual bisa meningkat di tengah kondisi situasi COVID sekarang ini. Yang eksis cuma hanya tiga bisnis nih, bisnis farmasi, bisnis IT atau telekomunikasi, Iya. dan bisnis perkebunan. 3 itu yang masih bisa eksis, Iya. eksis hidup kan. Iya, betul. Kalau yang lainnya udah kolaps semua kan. Betul Pak. Gitu. Makanya perkebunan yang padat karya ini ya kita harus bisa bertahan. Jadi harapan Bapak kesimpulannya itu dengan meningkatnya harga karet, insya Allah kebun Gunung Para lebih menunjang lagi untuk pertambahan keuntungan di perusahaan PTPN 3 nih Pak ya. Betul. Apalagi Gunung Para ini salah satu andalan untuk karet kan. Iya. Andalan selain kebun Bandar Besi tentunya kan. Iya. Selain kebun Lampung Selatan, kebun-kebun yang besar kan. Dan saat ini ya kebun di antara kebun karet yang besar ya kebun Gunung Para ya termasuk yang produksinya masih meningkat misalnya. Baik Pak, saya rasa itu aja. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Saya berharap juga mudah-mudahan kedepannya kita semua sukses Pak. Amin. Amin.